Roh Kudus mengubahkan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Salah satunya ialah Rasul Paulus. Siapa yang tidak mengenal nama Paulus? Sebelum bertobat, ia adalah seorang penganiaya jemaat. Dengan bengisnya ia menyiksa, memenjarakan, bahkan terlibat dalam persekongkolan pembunuhan Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b, pasal 3, pasal 9 ayat 1 sampai 2. Namun sejak pertemuannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, melalui cahaya yang memancarkan dari langit mengelilingi dia. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3. Dari sanalah awal dari terjadinya perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang pembunuh menjadi seorang yang tulus hati dan siap teraniaya dalam menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa siapa yang hidup menurut daging akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mengapa orang yang hidup menurut daging akan mati? Karena perbuatan daging merupakan perseteruan terhadap Allah, tidak takluk pada hukum Allah, sehingga mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi mereka yang hidup oleh roh akan memiliki damai sejahtera. Hidupnya terus mengalami perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Coba perhatikan perubahan hidup murid-murid Tuhan Yesus antara sebelum dan sesudah Roh Kudus dicurahkan. Sikap para murid berubah dari sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap rela menanggung risiko, bahkan rela mati demi Injil Kristus diberitakan, iman dipertahankan. Pada saat sekarang ini, salah satu hal yang paling menakutkan bagi kita ialah melihat gereja berubah menjadi rutinitas yang amat sibuk, namun tidak menghasilkan perubahan hidup. Amat berbahaya sekali jika banyak orang Kristen menempatkan hal-hal yang bersifat temporal seperti kemewahan, kedudukan, harta benda sebagai yang utama dalam hidup, namun tidak berusaha untuk mengoreksi diri, menampilkan kehidupan yang diubah oleh Roh Kudus. Marilah kita serahkan hidup ke dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat merasakan kehidupan yang diubahkan olehnya, sehingga dari dalam hidup kita terpancar rupa Kristus yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Tidak akan pernah terjadi perubahan hidup tanpa ketundukan pada Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.